Berlatar di sebuah hutan belantara, cerita ini mengisahkan kehidupan setelah beberapa puluh tahun dunia dilanda bencana yang menghancurkan berbagai peradaban, di mana setelah kehancuran terjadi, yang tersisa hanyalah segelintir orang yang sudah melupakan teknologi, bahkan sudah lupa dengan cara berkomunikasi satu sama lain. Kisah berfokus kepada seorang pria muda yang kita beri nama Agus dan ayahnya yang bernama Asep. Mereka berdua tengah berburu hewan liar sebagai persediaan makanan bagi mereka. Saat sedang berburu, mereka menemukan mobil yang sudah terbengkalai. Mereka mendatangi mobil tersebut dengan harapan ada alat yang berguna atau bahkan ada makanan yang tersisa. Namun si Agus pembawa petaka ini malah tidak sengaja memencet klakson mobil, sehingga memancing kawanan serigala di hutan tersebut. Keduanya segera bersembunyi di dalam mobil. Beruntungnya serigala tidak menyadari kehadiran mereka. Setelah dirasa aman, mereka melanjutkan perjalanan. Setibanya di kediaman mereka yang tidak layak huni, terbuat dari ranting kayu, ternyata di dalam rumah tersebut ada pacar si Agus yang sedang terbaring sakit karena kekejaman rudal Agus. Pada malam harinya, ayahnya merebus air untuk minum pacar anaknya saat minum obat. Kemudian Asep melinting bako dan sebat di luar rumah menikmati ketenangan hidup. Esok harinya si Agus mules dan ingin modal di toilet sederhana. Namun saat sedang enak-enaknya ngeden, Agus dikagetkan dengan kedatangan sekelompok pemburu sesama manusia atau yang sering kalian sebut kanibil. Mereka ingin memangsa Agus dan Asep sekeluarga. Asep yang mengerti Agus adalah beban keluarga langsung membereskan barang bawaan untuk melakukan pelarian. Di tengah pelarian, Asep sadar bebannya terlalu banyak karena harus memikul Agus dan pacarnya. Kemudian Asep menyeburkan Agus dan pacarnya ke sepiteng WC demi menyelamatkan nyawa mereka yang beban semua. Asep nekat melawan mereka sendiri meski kalah jumlah dan berakhir menjadi santapan para kanibil. Agus si beban yang miskin nyali ini hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Asep diikat dan dionggok ke tempat mereka. Kemudian si pemimpin mendekati toilet yang dirasa mencurigakan. Akan tetapi keberuntungan sedang berada di si beban, karena pas si pemimpin ingin melihat ke dalam, bau tai anjir. Setelah situasi dirasa aman, si beban Agus keluar dan membawa kembali pacarnya ke dalam rumah. Di dalam rumah kondisi pacarnya semakin memburuk. Menyadari kondisi pacarnya yang semakin parah, si Agus beban malah ingin mengeksekusi pacarnya. Namun meski Agus ini beban, ia masih memiliki rasa kemanusiaan sehingga tidak jadi melakukannya. Sadar jika diam saja tidak akan menghasilkan apa-apa, si beban Agus pergi mencoba mencari obat atau bantuan yang bisa ia temukan. Sebelum berangkat, Agus menutupi pintu rumah dengan ranting dan kayu. Setelah selesai, ia melanjutkan perjalanan untuk mencari obat, sembari mencoba untuk menyelamatkan ayahnya yang sudah dibawa oleh para kanibil. Di perjalanan yang panjang ini, Agus harus melewati berbagai kondisi alam yang sangat ekstrim. Sementara di rumah, pacarnya Agus menyadari bahwa Agus sudah pergi. Namun saat mau keluar, pintu itu sudah disegel oleh Agus. Kembali kepada Agus, ia melihat seorang anak laki-laki dan mencoba mendekatinya. Menyadari keberadaan Agus, anak itu langsung lari ke dalam rumah. Agus yang penasaran, ia mendobrak pintu tersebut, kemudian mengambil pakaian orang tua anak tersebut tanpa menyakiti mereka.
Kemudian Agus melanjutkan perjalanan dan melihat jejak kaki di tanah. Setelah mengikuti jejak kaki tersebut, terlihat ada bekas pembakaran dan Agus melihat tengkorak manusia yang sudah tidak berdaging. Kemungkinan telah dimakan oleh para kanibil tersebut. Seketika itu Agus merasa bersedih dan mengira bahwa itu adalah jasad ayahnya. Sambil menahan muntah, Agus menguburkan kerangka itu di dalam tanah. Lalu ia kembali melanjutkan perjalanan. Tak kehabisan akal, Agus mencoba memanjat pohon dan melihat-lihat sekeliling. Kemudian ia melihat asap bekas pembakaran di tempat tersebut. Akan tetapi bukan Agus namanya kalau enggak beban. Ia terpeleset dan terjatuh. Suara jatuhnya menarik perhatian kawanan serigala di hutan. Sebagai perlindungan, Agus membuat api unggun. Sementara itu, para kanibil yang tadi membawa ayah Agus terlihat sedang mengobati salah satu temannya yang terluka. Malam pun poek. Agus dikelilingi oleh kawanan serigala yang siap menyantapnya. Dengan memegang obor api, ia berusaha mengusir serigala tersebut. Meskipun serigala sangat lapar, ia tidak jadi menyerang karena takut sama api. Suara bocil. Esok paginya Agus melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan ia menemukan sebuah tenda kecil. Untuk mengecek keamanan, Agus melempari tenda tersebut. Setelah tidak ada respon, ia mendekati dan mencari sesuatu di dalamnya. Ia menemukan korek api dan peluit anjing yang kemungkinan akan berguna dan membawanya. Saat akan keluar, Agus melihat anak kecil dari kejauhan sedang berlari. Kemudian Agus tiba di sebuah sungai dan mengintip seorang wanita kanibil yang sedang mencuci pisau penuh darah. Dari kejauhan, Agus mengisi persediaan air minum dan mengikuti wanita tersebut. Sesampainya di tempat para kanibil, Agus mengintai mereka dari balik pohon. Merasa sudah sepi, Agus dengan hati-hati menghindari jebakan yang sudah terpasang di sekitar tempat para kanibil. Sesampainya di dalam, ia menemukan ranselnya dan mencari obat untuk pacarnya. Saat menggeledah tempat obat, tiba-tiba wanita kanibil datang dan langsung memukul Agus. Dalam perkelahian itu dimenangkan oleh Agus setelah ia membubuhkan kepala wanita itu menggunakan batu kali. Setelah itu ia kembali menggeledah rumah itu. Sesaat kemudian rombongan para kanibil pulang. Agus langsung bergegas membereskan kembali tempat itu dan membawa jasad wanita untuk bersembunyi. Dari balik pepohonan, ia mengamati para kanibil yang akan memangsa seorang anak laki-laki. Pemimpin melihat keadaan rumahnya namun tidak ditemukan hal yang mencurigakan. Setelah memberikan obat kepada temannya yang terluka, para kanibil melanjutkan pemburuan manusia. Sementara itu, pacar Agus terlihat agak mendingan. Ia membersihkan sendiri lukanya dan berharap Agus agar segera kembali. Sementara itu, Agus yang mengintip para kanibil, terlihat mereka mulai mempersiapkan alat untuk merebus anak tersebut. Hampir saja ketahuan si Agus ini karena ada salah satu kanibil yang mendekat. Untungnya, ia hanya berniat memamerkan batang dan kencing di dekat si Agus. Ketika ia kembali, ia menemukan kapak istrinya dan bertanya-tanya kemana istrinya pergi. Setelah dirasa istrinya hilang, mereka bergegas mencari wanita tersebut. Sementara itu, si Agus langsung mengubur istri si kanibil. Untuk menghilangkan jejak, ia bergegas ke rumah para kanibil yang sudah sepi. Ngeri sekali sekaligus jijik, Agus merangkak melewati kerangka para korban si kanibil. Kemudian Agus mencoba membebaskan anak kecil tersebut. Namun sialnya, dia malah berteriak mengira Agus akan memakannya, hingga membangunkan rekan kanibil yang sedang terluka di dalam. Dirasa itu hanya rasa takut anak kecil, ia tidak jadi memeriksanya. Agus melepaskan ikatan anak itu dan menyuruhnya melarikan diri.
Lalu Agus menggeledah tempat itu demi menemukan obat untuk sang pacar. Tetapi ada satu koper yang terkunci dan sulit dibuka. Sesaat kemudian para kanibil datang. Agus langsung bersembunyi di saluran comberan. Pemimpin marah kepada pria yang terluka karena tidak menjaga anak laki-laki santapannya. Saat memeriksa koper, pemimpin menyadari ada lumpur basah pada bagian kunci. Malam pun poek. Setelah menemukan jasad sang istri, mereka membakar jasad tersebut. Sambil mengintai, si Agus memperhatikan bahwa kunci koper ada di kalung si pemimpin kanibil. Esok pun tiba. Agus menyelinap ke dalam rumah dengan korek api sebagai penerangan dan melihat si pemimpin sedang tertidur. Agus dengan sangat hati-hati mencoba mengambil kunci koper di kalung si kanibil. Agus berhasil mengambil kuncinya lalu membuka koper dan mengambil obat untuk istrinya. Lalu ia mengunci rumah si kanibil agar mereka tidak dapat keluar. Saat Ngabret pergi dari sana, Agus si beban tidak berhati-hati dan tersandung jebakan para kanibil, sehingga membangunkan mereka semua. Para kanibil pun mulai mengejar si Agus yang beban. Kembali ke istri Agus, terlihat ia sedang diintai. Lanjut ke para kanibil yang sedang mengejar Agus. Mereka menemukan seorang pemuda yang sedang kesakitan berusaha berjalan. Dengan kejamnya mereka malah menendang dan menginjak wajahnya hingga tewas. Sementara Agus yang sedang berlari, ia dipanah oleh para kanibil yang sedang mengejarnya. Namun Agus berhasil melarikan diri dengan jurus ngabret seperti Naruto. Dalam pelariannya, ia tiba di rumah anak kecil dan lelaki tua yang dulu ia rampas pakaiannya. Namun saat sampai di dalam, ia menemukan mereka sudah tewas dimakan serigala, sehingga membuat ia linglung dan ngahulang. Tiba-tiba saat Agus sadar, ia telah terikat dan dionggok para kanibil menuju pemukiman kanibil. Sampai di sana mereka menyiapkan pengapian untuk memasak Agus. Saat mereka sibuk, Agus berusaha membebaskan diri dan ia menemukan peluit anjing kemudian meniupnya. Saat itu juga datanglah rombongan serigala yang merasa terpanggil oleh suara peluit. Mereka langsung ngabret gak karuan, sementara Agus menyembunyikan diri di balik akar pohon sambil berusaha melepaskan ikatannya. Setelah Agus bebas, ia mengambil barang-barang yang akan ia butuhkan nanti. Sementara itu, kelompok kanibil yang sedang dikejar serigala, terlihat si pemimpin yang larinya lambat menjatuhkan salah satu rekannya agar menghambat serigala liar tersebut. Kemudian para kanibil kembali ke rumahnya dan menyadari Agus sudah melarikan diri. Agus di hutan terus ngabret demi menyelamatkan hidupnya dari kejaran para kanibil. Dirasa telah kehilangan jejak, para kanibil memutuskan untuk berpencar ke setiap arah. Dalam pelarian, Agus merasakan kelelahan. Ia bersandar di salah satu pohon. Saat sedang istirahat itulah Agus didekati salah satu kanibil dan menyerangnya dari belakang. Belajar dari pengalaman, Agus terbebas dari predikat beban. Ia berhasil menipu si kanibil dan menyerangnya sampai modar. Setelah itu, Agus mengenakan pakaian si kanibil dan menyeretnya. Salah satu rekan si kanibil melihat kejadian itu dan mendekatinya. Disangka sahabatnya, si kanibil tidak waspada sehingga Agus berhasil menewaskan si kanibil itu. Lalu Agus mengambil peralatan senjata si kanibil tersebut. Setelah itu Agus melanjutkan perjalanan dan karena dirasa kemampuannya sudah setara dengan para kanibil, Agus merasa percaya diri malah mencari si pemimpin dan akan menghadapinya. Lalu Agus memanah kaki si pemimpin kanibil itu. Sayangnya, saat Agus akan melepaskan anak panah keduanya, busurnya malah bejat. Pemimpin memanfaatkan itu dengan mendekati Agus. Namun tiba-tiba Agus pun ngabret.
Singkat waktu, dalam perjalanan Agus kembali menemukan sebuah rumah yang lumayan bagus. Ia menemukan jasad perempuan yang terlihat habis bundir dengan pistol di dekatnya. Agus mengambil pistol itu dan masuk ke dalam. Di dalam, Agus menemukan barang-barang berharga seperti AK Squid Game dan ia minum karena kehausan. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara kukurusuk di ruangan lain. Entah bagaimana ceritanya, entah apa yang terjadi, terlihat si pemimpin yang selamat dari terkaman serigala sudah berada satu rumah dengannya. Agus pun mencoba menewaskan si pemimpin itu, namun sialnya pelornya kopong. Sehingga mereka kembali harus adu gulat. Agus kembali memenangkan gulat tersebut dan kembali berlari melanjutkan perjalanan. Agus kembali mendatangi rumah anak dan orang tua yang pernah ia datangi tersebut, lalu menyimpan beberapa minuman kaleng sebagai rasa bersalah karena tidak bisa menjaga mereka. Lanjut, Agus bergegas pulang secepat mungkin. Sesampainya di rumah, terlihat pintunya sudah terbuka dan ia panik istrinya sudah tidak ada di dalam. Dia pun bersedih. Agus sedih banget, Agus sedih banget. Itulah kira-kira yang ia katakan. Kira-kira kemanakah istrinya itu? I don't know. Dan film pun selesai. Pelajaran dari kisah ini adalah ingat, bacot adalah seni. Meskipun kita ini adalah beban keluarga, beban masyarakat, beban lingkungan, atau mungkin beban negara, kita jangan pernah putus asa. Kita harus memperbaiki hidup dan merubah takdir. Sampai di sini saja Kokolopot Ngabacot. Gua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.